Cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, seperti biasanya jam setengah 9 pagi kita masuk di program Radio Sahabat Isoman. Dan seperti biasanya juga nanti kita akan menghadirkan narasumber yang pernah terpapar COVID-19 ya. Dan kali ini edisi Kamis 19 Agustus 2021. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ilham Arda. Ini agak jauh tempatnya ya, di Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau ini aktif sebagai Direktur Utama LPPL Radio Pesona FM. Nah, agak kaget juga ya, kok sampai kena ini. Tapi nanti kita coba gali bagaimana sih kok sampai kena begitu dan bagaimana beliau ini saat menangani ketika terpapar COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi. Oke, saya panggil Mas Arda aja ya. Ya, siap. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik sekarang. Baik ya. Kalau tanya kabar ini ya Mas ya, Kenapa? bukan hanya basa-basi lagi ya, tapi emang benar-benar serius tanya kabar ya kalau sekarang ya. Soalnya kalau dulu, hai apa kabar? Baik, itu hanya sekedar basa-basi kan. Iya, benar-benar. Tapi ini betul-betul memang baik kabarnya ya. Iya, benar-benar baik. Di luar baik, di hati juga baik gitu. Oke. Nah, ini pengen tahu juga nih, kok sampai kena gitu, kapan kenanya, kira-kira kena kapan terpaparnya gitu, gimana ini Mas Arda? Kalau dulu ya, saya bilang, karena sekitar 8 bulan yang lalu saya baru positif. Sekitar di bulan Oktober tuh saya dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab PCR yang ada di puskesmas terdekat di sini. Setelah 1 minggu dari swab, hasilnya positif. Itu dulu awal mulanya ketika nggak tahu sebenarnya, karena beberapa kali di kalangan birokrasi kami Kabupaten Wonosobo itu banyak sekali yang positif juga, termasuk para pejabat di Wonosobo, termasuk Sekda itu positif. Nah, mungkin kita sering berkontak ya waktu itu ya, walaupun pakai prokes juga. Kemudian sekitar di pertengahan Oktober itu saya mengalami gejala. Sebelum mengalami gejala, saya sempat keluar kota sih, ke daerah Jogja. Tapi di sana nggak nyampe bermalam, terus nggak juga banyak berkontak sama orang. Kemudian pulangnya itu sampai larut malam, bahkan sampai dini hari gitu Mas. Sampai rumah itu sekitar jam 2 pagi. Nah, di situ rasanya badan udah nggak nyaman, kayaknya sih udah mulai drop kayak gitu. Waktu itu menyangka apa, kena flu biasa atau gimana gitu ya kan, kadang-kadang kan kita nggak nyangka nih. Kita malah, kalau kami sih menyangkanya malah itu ya, kurang istirahat ya, karena kan sampai dini hari kan, sampai dini hari. Nah, setelah itu paginya itu tiba-tiba lemas badannya, kemudian kayak demam. Saya ambil izin nggak masuk waktu itu. Ambil izin masuk, terus kami periksakan, dicek gejalanya seperti itu, demam, lemas kayak gitu. Terus setelah dicek, hanya masih dikasih obat sih, cuma dikasih obat dan dikasih beberapa nasihat dari tenaga kesehatan itu kan. Kemudian di hari yang keempat itu tiba-tiba mulai hilang penciuman. Kita nggak bisa, kami nggak bisa mencium bau. Kemudian di hari yang kelima itu mulai di hari keempat
di hidung yang sebelah kanan nggak bisa nyium. Mm-mm. Di hari yang kelima dua-duanya Mm. hidung. Mm-mm. Terus di hari yang keenam mulai semakin kondisi semakin memarah mungkin ya, Mm-mm. lebih parah, lemas. Nggak kalau dicek badannya tuh panas, tapi kita nggak merasakan pusing, batuk, pilek itu enggak. Mm-mm. Cuma lebih cenderung ke hilang penciuman. Kalau Mm-mm. alhamdulillah makan masih enak. Oh, berarti Seperti masih itu. bisa merasakan dong? Kalau makan masih bisa, cuma nggak setajam waktu sehat ya, Oh iya. Mm-mm. nggak setajam waktu sehat. Misal makan apa sih rendang gitu, Mm-mm. rendang tuh ya nggak menikmat gimana ya. Cuma Mm-mm. ada rasanya ada, tapi nggak senikmat waktu sehat kayak gitu mas. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi agak Ah, hambar gitu mungkin ya? Agak iya, hambar iya, gitu ya? iya. Antara Kalau asin di asin kalau dan sedep dipersembahkan, itu nggak apa kan asin sama sedep itu kok sama saja gitu nggak terasa apa-apa kayak gitu-gitu mungkin ya. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Ya sekitar seperti itu. Soalnya Heeh. kalau ketika kita makan, kemudian nggak ada bau itu rasanya bisa bayangin lah, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Mas Mas Dianto sendiri Mm-mm. bayangin makan tapi nggak ada bau, cuma tahu rasanya doang. Ya Mm-mm. kayak gitu loh. Terus Oke. setelah memuncak di hari ketujuh, kita mulai memeriksakan diri, kita didaftarkan swab sama dinas kesehatan di puskesmas terdekat itu tadi, Mm-mm. sambil disarankan untuk mengkonsumsi vitamin sama obat Mm-mm. yang namanya zinc. Terus tiap pagi diminta berjemur ya. Mm-mm. Waktu itu kan masih, kalau di sini di bulan Oktober itu masih sedikit panas ya. Tapi kalau udah masuk masuk November Desember itu wah mulai hujan lagi. Jadi Hujan. Mm-mm. walaupun panas di bulan Oktober itu sering mendungnya. Nah, Mm-mm. untuk mendapatkan apa sih sinar matahari untuk berjemur itu hanya sedikit waktu, nggak begitu banyak Iya ya. kalau di Wonosobo. Mm-mm. Jadi bangun pagi-pagi itu udah nungguin matahari terbit, kemudian kita berjemur di depan sambil setelah itu setelah sarapan sambil konsumsi obat-obat yang disarankan. Mm-mm. Oke. Ya, Mas Arda, ini kan berarti isolasi mandiri waktu itu diberlakukan kan di rumah atau Ah, di mana ini? oh di rumah. Oh, di rumah ya. Hmm. Kami Tinggal disarankan isolasi mandiri di rumah setelah muncul hasil PCR swab-nya negatif positif. positif. Mm-mm. Oke. Dan di rumah ini bagaimana interaksi dengan keluarga? Apakah memang di rumah diasingkan sendirian begitu atau bagaimana? Nah, kalau di rumah kebetulan saya cuma berdua sama istri ya. Mm-mm. Mm-mm. Setelah saya sakit itu kan istri yang rawat. Mm-mm. Nggak nyampe 3 hari, istri mengalami gejala yang sama. Oh ya. Nggak bisa membaui juga. Heeh. Kemudian kami berdua melakukan bareng-bareng ya, melakukan pemeriksaan, kemudian Heeh. melakukan eh, apa berjemur, minum obat dan sesuai arahan tenaga kesehatan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Berarti setelah itu sang istri juga positif juga ini, Mas Arda ya? Atau Ya, gimana? ya. Iya, positif Istri juga ya? istri juga positif. Heeh. Istri juga positif. Malah dia isolasi mandirinya lebih lama. Mm-mm. Setelah didata, karena kita serumah hanya berdua, kemudian diputuskan untuk isolasi mandiri. Mm-mm. Setelah di isolasi mandiri itu kita dikasih kayak list itu loh, banyak banget. Kayak list jadwal kegiatan orang-orang yang positif. Kalau pagi ngapain, Ngapain gitu? nanti setelah 2 jam ngapain, setelah Mm-mm. 2 jam Mm-mm. lagi ngapain, sampai tidur aja harus dijadwal. Mm-mm. Maksimal tidur dari jam sekian sampai sekian, besok pagi ya kayak gitu. Mm-mm. Oke.
Nah ini kan berdua saja gitu ya. Untuk urusan makan dan sebagainya, ini bagaimana? Apakah masak sendiri atau mungkin ada yang nganter atau bagaimana? Kalau untuk makan ya, Heeh. makanan sehari-hari itu kalau nggak sebelumnya kita nyetop dulu ya, Mm-mm. nyetop kebutuhan pokok, kemudian bahan-bahan buat masakan. Nah, yang terakhir kadang kita ini online, makanan online, semua online. Mm-mm. Oh, Nah, kadang oke. dari tetangga-tetangga juga apa ada beberapa yang ngasih ya, Mm-mm. ada beberapa yang mengantarkan makanan seperti itu. Mm-mm. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu juga nih ya, selama melakukan isolasi mandiri ini Mas, selain mengonsumsi obat, makanan dan sebagainya, karena kan ini berdua gitu ya, tentunya lebih apa rapat lagi gitu ya. Hmm. Maksudnya ini butuh pertolongan banget gitu loh. Kalau misalnya berdua, Hmm. apalagi kalau misalnya ada salah satu gejalanya yang lebih berat dan sebagainya. Nah, kira-kira Hmm. apakah gejalanya hanya tidak mencium apa tidak bisa menciumi saja atau mungkin ada sesak Hmm. nafas atau apa gitu gimana? Hmm. Kalau dulu di awal-awal corona itu ya, itu kayaknya sih kalau Mm-mm. prediksi yang saya ketahui, saya memprediksikan nggak separah yang sekarang ya. Mm-mm. Mungkin sekarang dengan varian COVID-19 yang lebih udah apa sih sampai D, sampai F, Delta. Mm-mm. udah di atas Delta kalau nggak salah. Nah itu Mm-mm. kalau dulu masih cuma beberapa orang-orang yang positif itu hanya gejala-gejala ringan bahkan OTG orang tanpa gejala. Mm-mm. Cuma ini mas, yang bikin apa? Kalau kami katakan nemen itu di psikisnya. Mm-mm. Jadi ketika ada orang positif waktu awal-awal itu kan termasuk selang berapa sih? 4 bulan setelah gencar itu ya, Mm-mm. saya kena positif itu yang bikin apa ya? Yang bikin nyerang banget di kami itu psikisnya karena Mm-mm. dari tetangga-tetangga juga agak menjauhi ada beberapa Oh agak ya. menjauhi terus dari keluarga otomatis kan dari Mm-mm. keluarga kita juga nggak bisa ketemu yang mau apa silaturahim kita mau tatap muka ngobrol otomatis mereka tahan dulu lah jangan dulu seperti itu. Mm-mm. Oke, tapi selama melakukan isolasi mandiri, apakah ada pihak lain yang sengaja menjenguk ke rumah Mas Arda gitu, atau hubungan komunikasinya jauh-jauhan, hanya melalui WA saja, kemudian ada yang nganter dan sebagainya, gimana? Ah, kalau waktu positif itu kita tempelin di rumah ditempelin tulisan di depan Mm-mm. rumah, mohon maaf, kami sedang isolasi mandiri seperti itu, biar Mm-mm. nggak ada orang yang sini. Terus Oke. kalau sama keluarga itu malah ketika keluarga komunikasi ke kami itu kan bukan bukan tatap muka ya, tapi melalui apa sih online visual seperti itu ya. Mm-mm. Mereka mereka kami sarankan buat jangan nanya kabar, soalnya ketika nanya kabar tuh rasanya oh, kita harus ulang lagi, kita harus apa sih kita harus membongkar perasaan kita yang aduh udahlah jangan tanya kabar harusnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian keluarga juga maklumi sih kita komunikasikan kayak orang tua kami saudara-saudara kami itu menanyakan gimana kabarnya ya emang kondisi kita positif tapi kami menyarankan buat kalau bisa jangan tanya kabar lah ngobrol yang lain Mm-mm. yang bikin kita happy. Oke, tapi pada saat itu memang masih ini ya, masih merasakan sakitnya gitu saat terpapar COVID gitu kan, pada saat Iya mereka iya. yang menanyakan itu gitu. Hmm. Mas Ada selama melakukan isolasi mandiri, apakah memang sampai sembuh itu dilakukan di rumah atau sempat ke rumah sakit? Sampai sembuh. Sampai sembuh di rumah saja ya? Oh iya, sampai sembuh itu kalau saya 5 minggu isolasi di rumah. Heeh, Kalau istri sampai 2 bulan, heeh. Itu 2 bulan lebih dua-duanya malah. di rumah saja ya? Iya, kita di rumah dua-duanya. Hmm, hmm. Oke, berarti ini maksudnya begini, karena saat ini kan rumah sakit mungkin masih agak penuh gitu kan.
kadang-kadang orang merasa panik gitu kan, khawatir gitu. Ayo ke rumah sakit. Tapi ada juga yang memutuskan tidak ke rumah sakit deh karena di sana mungkin malah tambah parah dan sebagainya. Ternyata ini kisah dari Mas Arda, meskipun nggak ke rumah sakit, di rumah asal mengikuti petunjuk tadi, ada list apa kegiatan yang harus diikuti gitu kan, ternyata juga bisa sembuh. Tapi juga memang tergantung sama gejala-gejalanya, kan beda-beda ya Mas Arda ya. Nah, kalau menurut Mas Arda sendiri, gejalanya ini kalau yang dirasakan Mas Arda ringan atau biasa-biasa aja atau berat atau bagaimana? Kalau menurut kami sih ringan ya, malah Heeh. mungkin sangat ringan. Karena ada beberapa keluarga dan tetangga kami itu yang sampai meninggal, Mas. Mm-mm. Sampai meninggal nggak kedapatan oksigen, kemudian di rumah sakit dirawat sampai tetap meninggal gitu. Kami merasa bersyukur sih karena gejala yang kami alami hanya seperti itu. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu Mas Arda, selain mengonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter tenaga kesehatan, makan gitu, apakah mengonsumsi yang lain? Mungkin ada madu, susu, atau minuman herbal atau apa gitu? Oh iya, dulu waktu positif itu kan saya punya teman dokter ya, Mm-mm. dia menyarankan coba konsumsi ini. Saya kemudian dikirimi apa tuh 2 botol madu hitam Mm-mm. yang di dalamnya ada bawang putih. Bawang putihnya itu bulat-bulat ya, baru pertama kali aku lihat. Bawang Mm-mm. putihnya bulat-bulat satu-satu, kemudian disuruh konsumsi itu rutin. Sehari 2 kali yang ada bawangnya itu. Mm-mm. Selain konsumsi itu, alhamdulillah sampai botolnya habis. Sebelum sebelum botol habis, penciuman kami udah kembali, kemudian lemesnya udah mulai hilang Mm. kayak gitu. Tinggal tinggal apa pemulihan-pemulihan. Selain konsumsi itu, kita juga diwajibkan makan buah Mm-mm. apapun buahnya, apapun. Satu hari itu 2 sampai 3 kali, minimal 2 kali. Di 2 jam setelah sarapan, kemudian di 2 jam sebelum tidur minimal itu. Mm-mm. Setelah itu kita juga disarankan buat olahraga rutin. Olahraga rutinnya itu yang ringan, yang sekiranya nggak bikin capek banget, Mm-mm. tapi membakar kalori ya, ada metabolisme tubuh intinya seperti itu sih. Mm-mm. Oke, selama mengkonsumsi buah dan sebagainya, makanan apa itu asupan-asupan, tidak ada penolakan dari tubuh ya, dalam hal ini mungkin muntah atau apa gitu? Nggak ada ya Mas ya? Alhamdulillah nggak ada, Nggak nggak ada. ada, nggak ada. Oke, Hmm. berarti ini nggak merasa khawatir gitu ya. Baik, Hmm. eh dari ketika kena kemudian melakukan isolasi mandiri sampai sembuh, Hmm. nah ini selang Hmm. berapa hari, Mas? Isolasi mandiri kena sampai sembuh. Kalau secara apa sih fisik yang saya alami itu sekitar 2 sampai 3 minggu, Mas. Saya Oke. merasakan benar-benar fit badan ya, Mm-mm. benar-benar fit. Tapi ketika sesuai tes PCR itu kalau saya total ada 5 minggu untuk saya sendiri. Kalau istri dari Oktober sampai Januari, 2,5 bulan. Mm-mm. Kalau menurut kami sih yang membedakan kemampuan untuk cepat pulih antara saya sama istri Mm-mm. itu mungkin ya di olahraga, karena saya suka olahraga seperti main bola, main futsal atau jogging lain-lain. Mm-mm. Kalau istri hanya olahraga ringan sama mungkin yoga yang 1 bulan sekali seperti itu. Itu Mm-mm. itu mungkin yang membedakan karena setelah saya baca-baca metabolisme tubuh itu yang bikin membakar membakar apa sih ya? Bangkai-bangkai, katanya sih bangkai-bangkai virus yang ada di dalam tubuh Mm-mm. itu akan lebih mempercepat seperti Dengan kata itu. lain mempercepat proses penyembuhan gitu ya. Iya. Iya gitu kan, karena mungkin basic tubuhnya beda, basicnya Mas Arda ini suka olahraga, jadi kekebalannya mungkin Mm, lebih terjaga kayaknya ya. mm, Oke, mm, mm. baik. Ini Mas Arda, saya ingin Iya. tahu juga apakah sudah divaksin dulu mungkin saat terpapar? Kalau nah ini sampai sekarang saya baru vaksin 1 kali Mm-mm. karena kemarin
waktu ada vaksin massal itu Mm-mm. di apa di lembaga kami, ternyata saya belum 3 bulan dari masa apa sih, masa sembuh ya. Mm-mm. Mm-mm. Waktu itu 1 Desember saya udah dinyatakan negatif. Nah, vaksinnya itu di bulan Februari. Jadi belum ada 3 bulan, jadi belum bisa buat vaksin. Oke, baik. Kemudian disuruh nunggu. Nunggu 3 bulan kan biasanya dari sembuh ya. Nunggu Oke. 3 bulan Nah, baru kemarin. iya, Mas Ada ini kan tadi bulan Desember dinyatakan negatif. Nah, apakah setelah itu langsung beraktivitas atau masih disarankan menunggu berapa hari lagi begitu? Kalau setelah negatif langsung ya, karena Heeh. udah rasanya libur panjang di rumah nggak nyaman, Mas. Nggak nyaman. Walaupun bahagia sih libur, Heeh. tapi banyak kerjaan yang nunggu dan banyak aktivitas lain-lain ya. Itu Mm-mm. yang membuat setelah pengen cepet pulih juga sih, pengen cepet pulih Mm-mm. terus pengen cepet beraktivitas. Oke, baik. Mas Arda, ini kan jadi pengalaman yang berharga gitu kan. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik ya dari pengalaman Mas Arda sendiri setelah hidup, maksudnya setelah terpapar, kemudian apakah ada apa mengganti pola hidup yang lebih baik, mungkin yang dulu baik, tapi sekarang better lah, lebih baikin lagi atau seperti apa begitu? Oh iya, kalau dari kebersihan ya, mungkin saya sendiri bisa dikatakan kurang hidup bersih karena yang paling mudah itu disarankan buat sebelum konsumsi apapun atau masukkan makanan dalam tubuh, Mm-mm. minimal kamu cuci tangan pakai sabun, kan disarankan seperti itu, Mas. Mm-mm. Itu jarang sekali saya lakukan, Mas. Jarang Oh, sekali. Jarang sekali. Paling paling apa sih, cuci tangan, paling mentok cuci tangan tanpa sabun. iya. Nah, sekarang setiap kali kita mau konsumsi apapun gitu, bahkan konsumsi apapun kita cuci tangan pakai sabun, terus airnya mengalir, terus sabunnya harus gini, Mas, kosok 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 Iya. kayak lama nggak. Kalau dulu kan kalau dulu kan mentok air kemudian sabun set udah. Kalau Mm-mm. sekarang emang harus udah dihitung ya, 20 detik belum ya, kayak gitu. Heeh. Kemudian bahkan setelah salaman atau papasan sama orang itu saya langsung pakai sanitizer. Heeh. Saya sedia hand sanitizer di dalam tas. Heeh. Itu saya taruh di gantungan seperti itu, Mas. Oh, heeh. Kalau saya bawa, kemudian sanitizernya tinggal buka, pencet aja keluar. Jadi standby. Mm-mm. Kemudian ini, Mas, kalau kalau pengalaman saya yang paling penting, karena selama saya sakit, alhamdulillah yang menurut saya paling bukan parah ya, tapi paling menakutkan. Mm-mm. Paling menakutkan itu sakit ini, waktu pandemi ini, sakit COVID-19. Karena sekali lagi yang diserang nggak hanya fisik tapi psikis. Mm-mm. Psikisnya itu kalau nggak kuat ya bisa menurunkan imun kita beneran. Imun kita menjadi turun, penyakitnya malah lebih ganas lagi, dia seolah-olah menang Mm-mm. lawan daya tahan tubuh kita. Oke. Kalau saran dari saya itu Iya. banyak senyum, Mas, banyak senyum. Banyak Kita emang senyum. harus benar-benar bahagia, harus benar-benar bahagia Heeh. karena di posisi sakit, ketika kita bahagia itu rasanya apa ya? Hampir lupa malah ya, hampir Nah, lupa. caranya untuk mencari kebahagiaan ini apa ya? Mungkin nonton Nah, film-film lucu atau apa kayak gitu-gitu selama ini. iya, iya bisa 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 sekali, Mas, karena sangat-sangat membosankan ketika di Heeh. rumah yang tadinya kita harus tiap hari aktivitas, apa, keluar rumah, berkontak sama orang lain, melakukan apa sih, sosial sosial sama orang-orang, kemudian harus 5 minggu di rumah terus, Mm-mm. nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh komunikasi sama orang secara langsung. Itu memang sangat bikin kita tertekan ya. Mm-mm. Mm-mm. Memang harus mengubah kebiasaan yang tadinya biasanya seperti ini, kemudian kita harus
sama sekali nggak melakukan hal seperti itu kan membuat kita tertekan. Nah, kita Oke. senyum bahagia sambil nonton film, mainan game yang bikin kita happy sih. Oke. Di YouTube tuh banyak komedi-komedi ya, kita nonton itu berdua bareng kayak gitu. Oke, baik. Eh, Selama sakit, apakah sempat melakukan mengerjakan pekerjaan dalam Kalau hal ini? pekerjaan, eh, kalau pekerjaan maksudnya dari rumah gitu yang bisa dikerjakan gitu. Misalnya begitu, sempat nggak? Oh ya, Atau sempat sih, tapi itu di minggu keempat sama kelima. Kalau di minggu pertama sampai ketiga itu memang benar-benar fokus ya. Mungkin fokus dan off ya, Mas ya? benar-benar fokus pemulihan. Mungkin ini kalau menurut kami sih mungkin Tuhan emang menyuruh kita buat istirahat dulu, benar-benar istirahat seperti itu. Oke, baik. Mas ada yang terakhir. Nah, ini kan proses penyembuhannya ini saya yakin pasti ada pihak lain yang juga ikut membantu gitu kan. Kira-kira ingin berterima kasih pada siapa? Pada istrinya atau pada siapa? Silakan. Ya, yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Allah. Tiap hari setelah sakit itu saya lebih banyak bersyukur, Mas. Beneran. Tiap hari lebih banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, ada tenaga kesehatan satu yang sangat peduli sama saya. Pak Jailani namanya, Pak Jailan. Pak Jailan. Beliau salah satu kabid yang ada di Dinas Kesehatan yang aktif terus untuk ngabari gimana kondisinya, kemudian merasakan sesak enggak, apa yang dirasakan. Kemudian kepada istri tercinta yang mau merawat saya bahkan sampai tertular ya, dan dia lebih lama, dan tenaga kesehatan serta semua teman-teman yang telah mensupport saya ketika saya sakit. Oke, baik. Terima kasih Mas Arda. Ini mudah-mudahan jadi satu pengalaman yang menarik ya buat kita bahwa ada kesempatan atau ada asa untuk bisa sembuh asalkan kita memang ada niat, ada upaya, ada ikhtiar dan nggak usah panik ya katanya tadi ya, bener ya? Iya. Atau gimana? Banyak bahagia. Banyak senyum ya. Coba Mas Dianto sendiri coba kalau lagi sedih atau apa gitu, semoga enggak ya. Kalau lagi sakit semoga enggak sih. Terus tiba-tiba senyum gitu. Ingat senyum, hal-hal yang bahagia itu akan akan merasakan hal yang berbeda sih. Iya sih. Itu sebenarnya agak effort ya, terpaksa senyumnya. Tapi bagaimanapun juga kita harus begitu ya kan. Iya kan. Kalau kita, ya Mas. Meskipun kita agak terpaksa senyum, tapi ya memang harus kita lakukan karena itu termasuk salah satu upaya untuk mempercepat penyembuhan, ya kan? Kemudian makan yang tadi sempat nggak ada rasa, ya bagaimanapun juga harus dimakan karena itu juga termasuk salah satu nutrisi yang harus ada dalam tubuh supaya cepat sembuh, ya kan gitu ya, Mas Arda ya? Oke, baik. Benar sekali. Mas Arda, terima kasih sekali lagi sudah ngerepoti ya pagi-pagi hari ini. Enggak Mas, saja. Oke, selamat bertugas, jaga kesehatan. Salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Radio Pesona Wonosobo ya. Semoga ini bosnya sekarang sudah beraktivitas kembali. Ini anak buah juga harus sehat kembali juga gitu. Bersemangat gitu loh. Oke. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sahabat, baru saja bersama dengan Ilham Arda. Beliau ini adalah Direktur Utama LPPL Radio Pesona Wonosobo ya, yang beberapa saat yang lalu sempat terpapar COVID-19 dan sudah kita dengarkan ceritanya seperti apa. Tetap di Suara Sidoarjo. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.